Oke, selamat pagi anak-anakku kelas 10 TKJ maupun TKB. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap stay safe and stay at home ya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sudah pada sarapan belum? Kalau sudah berarti bisa kita lanjutkan. Harapan Bapak sebelum kita mulai, kita semuanya tadi sudah melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian kita siapkan diri kita untuk kemudian kita pembelajaran online. Oke, di pembelajaran online pertama kita akan bahas satu bab. Kalau di bab pertama kemarin kita sudah bahas terkait dengan trigonometri. Kali ini kita akan bahas satu bab lagi, yaitu terkait dengan fungsi. Nah, ini fungsi anakku semuanya. Fungsi atau pemetaan dari A. Jadi kalau misalkan ini kuncinya berarti dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Nah, kuncinya di sini. Yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi setiap tepat satu anggota B. Kuncinya nanti kita akan bahas di contoh soal seperti ini. Notasinya seperti ini. Jadi fungsi kita lambangkan dengan F, fungsi A ke B, berarti fungsi A ke B. Oke, kita lanjutkan satu buah contoh. Kalau misalkan saya melihat himpunan A atau anggota A ini terdiri dari A, B, C, D dan B. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena tadi memasangkan setiap anggota A tepat satu. Contohnya berarti dari A ke 1. Nah, boleh seperti ini. Kemudian dari B ke 3. Nah, boleh seperti ini. Kemudian dari C ke 2. Nah, anggap saja ini kedua. Terus dari D ke 5. Nah, kata kuncinya adalah setiap anggota A ini harus memiliki pasangan di anggota B. Jadi tidak ada terus kemudian di anggota A yang nganggur. Coba kita lihat contoh di sampingnya. Misalkan kita punya satu himpunan A yang terdiri dari A kecil dan B kecil, himpunan B angka 1, 2, 3. Misalkan ini A pasangannya adalah 1. Nah, terus ini B pasangannya adalah 2. Nah, seperti ini boleh dikatakan fungsi. Tetapi jika A memasangkan lagi di 3, berarti ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena kita lihat setiap anggota A itu kuncinya tadi adalah memasangkan setiap anggota A tepat satu. Kita lihat anggota A itu ada yang berpasangan 2, yaitu di angka 1 dan di angka 3. Makanya ini bukan termasuk fungsi. Jadi anggota A itu tidak boleh berpoligami. Kalau ini kan berpoligami, jadi A juga memilih anggota 1, A juga memilih anggota 3. Ini juga bukan termasuk dalam anggota fungsi. Kemudian yang kedua, yang bukan fungsi lagi adalah contoh misalkan saya punya himpunan A terdiri dari A, B, C kecil, himpunan B yang terdiri dari 1 dan 2. Kemudian A ini berpasangan di angka 1. Oke, betul. Kemudian B ini berpasangan di angka 2. Nah, sudah seperti ini. Ini berarti bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena C-nya ini nganggur, anak-anakku. Ini kan tidak punya pasangan, jadi tidak boleh. Ini nganggur itu tidak boleh. Makanya ini bukan. Nah, ini sebut nganggur. Berarti ini bukan fungsi. Karena tadi kaidahnya setiap anggota A
tepat satu anggota B, ada satu anggota A yang tidak punya pasangan. Jadi ini bukan merupakan suatu fungsi. Kemudian satu lagi, di dalam fungsi ini nanti kita akan mengenal tiga buah kata, yakni yang pertama adalah domain atau daerah asal, kemudian kodomain, daerah lawan, kemudian yang ketiga adalah ring atau hasil. Nah, satu, domain itu adalah daerah asal. Jadi kalau misalkan yang di atas ini anggota A dan anggota B, yang dikatakan domain berarti semua anggota yang ada di himpunan A. Berarti domainnya adalah A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Kemudian kodomain adalah daerah lawan. Kalau tadi daerah asalnya di anggota A, berarti daerah lawan atau kodomainnya adalah anggota himpunan yang berada di anggota B. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Nah, ini yang disebut dengan kodomain. Kemudian yang ketiga adalah ring atau hasil. Ring itu adalah anggota pada daerah lawan yang berpasangan satu pada daerah domain. Jadi ini angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5. Kenapa 4 tidak? Karena 4 tidak punya pasangan di anggota asal. Jadi ini 4 bukan termasuk dalam daerah hasil atau ring. Berarti kita menyebutnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Oke, itu pengantar fungsi. Paham ya anak-anakku semuanya? Nah, oke, kalau sudah paham bisa dilanjutkan ke contoh soal. Kalau belum silahkan nanti bisa diputar ulang kembali. Oke, gimana? Sudah paham belum terkait dengan penjelasan Bapak tadi terkait dengan fungsi? Jadi itu terkait dengan fungsi. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah kita coba bahas satu-satu. Nomor 1, di antara himpunan pasangan berurutan berikut manakah yang merupakan pemetaan? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang A. A ke 1, B ke 2, C ke 3, dan A ke mana? Nah, kita tahu ini. A tadi sudah berpasangan di 1, terus kemudian di akhir A lagi berpasangan di 4. Jelas ini tidak boleh. Berarti ini bukan fungsi. Kenapa tadi anak-anak? Karena ini adalah poligami. Tidak boleh itu. Jadi ini jelas 1 bukan fungsi ya. Kemudian yang B kita bahas. A ke 1, B ke 3, C ke 2, dan D ke 4. Nah, dari A, B, C, D ini satu-satu ya. Berarti ini adalah fungsi. Kemudian yang C, walaupun kita sudah ketemu, jadi jawabannya adalah B ya. Walaupun kita sudah ketemu jawabannya B, tapi kita bahas yang C dulu. Kita lihat, ada yang double enggak? Oh, ini B double. B berpasangan dengan 1, B juga berpasangan dengan 4. Ini jelas bukan merupakan fungsi, karena tadi adalah poligami ya. Nah, yang D, ada lagi yang berpasangan. Oh, ini B lagi berpasangan, ini B berpasangan dengan 3 dan B berpasangan dengan 1. Berarti ini bukan fungsi. Nah, berarti kita tahu jawabannya adalah B. Baik, pandai. Kemudian nomor 2. Dari gambar berikut yang merupakan fungsi pemetaan, kita tahu syaratnya tadi adalah dari himpunan A ke himpunan B itu yang memetakan satu-satu. Berarti jawabannya yang mana? Nah, betul, yang ini. Ini jawabannya. Kenapa? Karena A, B, C berpasangan, A berpasangan D, Q. Saya perjelas ya, kalau di situ kurang jelas saya perjelas.
terus kemudian B berpasangan di P, C berpasangan di R. Jadi satu-satu tanpa ada yang tertinggal atau tanpa ada yang tidak memiliki pasangan. Jelas jawabannya ini. Kemudian kita bahas lagi satu. Ini kenapa tidak? Ini double, ini kesalahannya. A, dia berpoligami. B, dia tidak punya pasangan. Jelas ini bukan fungsi. Nah, oke. Kemudian yang ini. Nah, ini juga sama ini. A ini double, punya 2 pasangan. C ini tidak punya pasangan sama sekali, berarti tidak bukan. Berarti bukan fungsi nih. Kemudian yang ketiga. Nah, ini malah double nih, serakah ini dia tiga-tiganya. Makanya ini bukan merupakan fungsi. Jadi fungsi yang mana? Yang ini tadi. Oke, jelas ya. Jadi mudah, itu materi tentang bagaimana cara membedakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Kalau yang belum jelas silahkan nanti bisa diputar kembali. Kalau yang sudah jelas, siap kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Terima kasih.